Yo sobat Al-Ikhlas dan manhaj salaf yang masih aja debat tahlilan, gimana kalau kita ambil jalan tengah aja? Gini loh, di tengah riuhnya polemik tahlilan, Muhammadiyah memang nganjurin untuk nggak usah bikin acara tahlilan kematian. Tapi nggak main keras-keras juga, masih ada sisi chill. Misalnya anjuran buat ngikutin jika diundang itu juga ada. Ini kayak jembatan perdamaian buat umat Islam Indonesia. Jadi dalam fatwa tarjih ini bukannya ngeharamin tahlilan secara total, tapi juga nggak ngebolehin mentah-mentah tanpa kritik. Dalam kajian tarjih nunjukin kalau tradisi selamatan kematian di hari-hari tertentu, kayak 3, 7, 40, 100, sampai 1000 hari, itu asalnya dari kepercayaan animisme atau Hindu-Buddha zaman Baheula. Konon, dulu buat nganterin roh biar jalannya mulus ke alam baka. Nah ini kan agak beda sama konsep alam barzakh di Islam, ya kan? Tapi nggak langsung gebuk rata juga. Ini kan udah ngakar banget dalam masyarakat ya. Memang ada proses islamisasi di situ. Bacaan-bacaan tahlilan yang isinya kalimat tauhid, zikir, doa buat mayit, itu kan amalan-amalan yang dianjurin banget dalam Islam. Jadi, gimana kalau gini aja? Oke, tahlilan ini udah jadi bagian dari kita. Tapi ingat, niatnya harus lurus. Cuman buat doa dan zikir ke Allah, bukan karena mikir roh masih gentayangan atau butuh sesajen. Majelis tarjih juga wanti-wanti banget soal pemborosan dan jangan sampai nambah beban keluarga yang lagi berduka. Terus yang paling penting, tahlilan itu bukan kewajiban agama, selagi ia dimaknai sebagai tradisi agama yang baik, misal kayak kajian ahad pagi, kajian liqa, kajian sunnah. Itu juga kan nggak ada dalil spesifiknya ya. Santai aja, nggak ngelakuin nggak usah sombong. Aku paling lurus, kalian sesat. Terus nuding bidah kayak burung peo, ngelakuin juga jangan ngerasa paling bener. Terus nuduh aneh-aneh yang nggak bikin acara tahlilan. Misal, kok nggak tahlil? Kayak kucing mati. Gimana nih, culture nggak friend? Kita sebagai muslim ya slow aja. Jadi muslim yang bijak, nggak gampang ngejudge. Baik yang ngelakuin atau enggak, dan lebih mengutamain persatuan daripada perbedaan. Ini bakal jadi tema yang eternal, swear deh. Nggak habis-habis sampai kiamat. Tapi serius, ngapain kita sibuk gebuk-gebukan soal tahlilan? Padahal musuh kita yang beneran itu jauh lebih gede. Korupsi, kemiskinan, ketidakadilan sosial. Kita ribut soal tradisi, tapi lupa moralitas dasar. Munafik abis bro. Mayoritas Islam tapi soal bokep ranking 3 dunia kata Ceci di 2024. Bangke! Kita nomor 1 soal semangat khilafiyah, tahlilan, maulid, ziarah kubur, kunut subuh. Tapi soal peradaban dan kemajuan, ketinggalan jauh. Daripada capek debat nggak selesai, mending kita alihkan energi ke yang substansial. Bayangin kalau ustadz-ustadz kita ganti tema ceramah. Gimana cara kita kurangin kemiskinan di kampung? Korupsi itu haram, yuk bikin gerakan anti suap. Adil itu wajib, kita bantu yang lelet dapat keadilan. Kita butuh aksi nyata, bukan cuma jadi komentator agama di medsos. Mulai dari kecil, bikin program sosial di masjid, pesantren, atau komunitas. Misal, ngumpulin donasi buat mustadafin, bantu ibu-ibu janda yang kesusahan, atau dukung gerakan anti korupsi bareng teman sekampung. Muhammadiyah punya visi modern yang kece buat kemajuan. NU punya akhlak tasawuf yang bikin hati adem. Kombinasi ini kalau nyatu bakal jadi harmoni bro, nggak perlu saling jegal. Intinya, musuh kita bukan tahlilan atau yang nggak tahlilan. Musuh kita itu bokep, korupsi,